Pesta demokrasi pemilihan presiden 2019 mulai ramai diperbincangkan publik pasca penetapan Undang-Undang Pemilu yang menentukan ambang batas pemilihan presiden 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Kini geliat elit partai politik untuk mengusung calon presiden mulai muncul. Bagaimana dengan suara rakyat? Lembaga Survei Indobarometer belum lama melakukan rilis hasil survei terakhir yang disampaikan publik tentang penantang potensial Jokowi di Pilpres 2019. Jokowi masih unggul di posisi teratas dibanding calon-calon yang lain. Survei dilakukan pada 15 hingga 23 November 2017 kepada 1.200 responden di 34 provinsi. Survei diambil menggunakan metode multi-stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,83%. Pilihan calon presiden berdasarkan pertanyaan terbuka, Joko Widodo atau Jokowi unggul 34,9%. Namun jika berdasarkan pertanyaan tertutup dan hanya dibatasi 16 capres, elektabilitas Jokowi naik menjadi 41,8%. Sedangkan jika diajukan pertanyaan tertutup dan capres dibatasi 6 nama, elektabilitas Jokowi meningkat menjadi 44,9%. Selanjutnya berdasarkan pertanyaan terbuka, elektabilitas Prabowo berada di angka 12,1%. Jika didasarkan pada pertanyaan tertutup dan jumlah capres dibatasi 16 capres, elektabilitas Prabowo naik menjadi 13,6%. Sedangkan jika jumlah capres dibatasi 6 nama, elektabilitas Prabowo Subianto naik menjadi 13,8%. Untuk pilihan cawapres berdasarkan pertanyaan terbuka, Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat angka 10,5%. Pilihan cawapres dengan 12 nama dengan pertanyaan tertutup, Anies Baswedan mendapat angka 11,8%. Berdasarkan hasil survei Indobarometer, nama Jokowi meningkat secara perlahan sejak 2015 hingga 2017. Sedangkan Prabowo selalu mengalami fluktuasi dalam rentan waktu yang sama. Sementara hasil survei Polmark terkait 3 tahun kepemimpinan Jokowi, hasilnya sebanyak 57,6% responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi, sementara 25,4% menyatakan tidak puas. Polmark Indonesia juga merilis survei, hasilnya Jokowi dan Prabowo dinilai akan bertarung dalam Pilpres 2019. Meski begitu, Polmark juga menegaskan tidak menutup kemungkinan ada calon alternatif yang akan menjadi saingan berat bagi Jokowi dan Prabowo. Kita lihat dari data survei yang ada sekarang, itu kan Pak Jokowi mendapatkan keuntungan karena memerintah. Pak Prabowo mendapatkan kerugian karena tidak memerintah. Sehingga kemudian orang tidak melihat buktinya. Karena itu mereka yang mengatakan memilih Pak Jokowi dengan kinerja yang baik, itu kan yang paling signifikan. Dan saya katakan bahwa yang harus sangat hati-hati menurut saya adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena boleh jadi akan muncul calon alternatif dari situasi yang saya ceritakan tadi. Menanggapi hasil survei Indobarometer yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo memiliki selisih yang cukup signifikan dengan Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengaku tidak khawatir terhadap hasil tersebut. Menurut Fadlizon, elektabilitas Prabowo cenderung stabil walaupun di luar masa kampanye. Dan indikator itu kadang benar, kadang salah. Walaupun sekarang di era sosial media ini lebih banyak salahnya daripada benarnya, ya kan? Nah, seperti waktu Pilkada DKI ketika itu semua survei mengatakan Ahok menang, ternyata Anies Sandi yang menang sampai 15% bahkan menangnya, gitu ya, perbedaan suaranya. Jadi saya juga menghimbau agar lembaga survei juga bisa mengevaluasi. Politisi PDIP Perjuangan Marwarar Sirait menjelaskan pihaknya belum memikirkan sejumlah nama yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo pada putaran Pilpres 2019 mendatang. Ini waktunya PD Perjuangan membuat sejarah. Karena pemilu tinggal kurang lebih 2 tahun lagi. Dan sekarang PD Perjuangan 30%, jauh di atas partai lain dan jauh di atas perolehan 2014 yang lalu. Ya, Pemirsa, Presiden Joko Widodo bisa dikatakan selalu unggul dalam survei calon presiden 2019 dan bukan hanya itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo juga sangat tinggi. Tapi dengan elektabilitas sekitar 34,9% saat ini, apakah posisi Joko Widodo tergolong aman untuk maju periode kedua di tahun 2019? Nah, kita akan bahas mengenai topik minggu ini akan membahas mengenai hasil survei tentang calon presiden menunggu penantang Jokowi di 2019. Dan saat ini sudah bersama saya 3 orang narasumber.
Sudah ada Pak Michael Febrian Syakur, Direktur Polmark Indonesia. Selamat malam, Bang Michael. Ada juga Pak Eko Sulistyo, Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Selamat malam, Bang Eko. Ada juga Pak Hadi Suprapto, Peneliti Indobarometer. Selamat malam, Bang Hadi. Baik, saya mungkin ke Bang Hadi dulu. Sekarang baru rilis ya kemarin ya mengenai Indobarometer. Ini mungkin bisa dijelaskan mengenai survei yang dilakukan 2.500 kalau tidak salah? 1.200. 1.200, oke. Ya. Hasilnya bisa diceritakan. Baik. Dari temuan survei ini kita ingin menggambarkan beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan potensi calon alternatif selain dua nama yang muncul. Memang di beberapa waktu kebelakang, memang dua nama ini kan memang cukup santer, yaitu Prabowo dengan Jokowi. Nah, kita mau melihat ada nggak nih calon alternatif lain yang kira-kira bisa menandingi elektabilitas dari dua nama yang telah muncul. Nah, dari nama-nama yang disebutkan, yang menarik ada tiga. Ada tiga nama yang cukup dikenal masyarakat hari ini dan juga muncul di survei kita, yaitu Anies Baswedan. Kemudian yang kedua itu AHY, yang ketiga itu Gatot Nurmantio. Nah, dari sisi elektabilitas memang Jokowi unggul jauh dibandingkan calon-calon yang lain dan itu jomplang sekali. Yaitu di Jokowi di angka 41, kemudian sedangkan Prabowo di angka 13, kemudian di bawahnya lagi jauh itu ada AHY 4,5 dan sebagainya yang di bawah. Nah, kemudian kita kerucutkan dengan sedikit nama, misalkan nama Jokowi melambung lagi di angka 45%. Nah, kemudian seandainya ada dua nama Jokowi juga kembali naik di angka 50%, sedangkan Prabowo semakin sedikit calon, maka suaranya cenderung turun. Dan yang menarik juga, kita coba buat simulasi, kita mau lihat irisan suaranya. Seandainya Jokowi tidak ada, kita masukkan, saya anggap ini tidak ada misalkan, maka suara Prabowo dengan suara Anies itu relatif bersaing. Kemudian termasuk juga AHY itu bersaing 17, kemudian Prabowo 20, kemudian si Anies juga sekitaran itu. Jadi artinya kalau tidak ada Jokowi, artinya suara ini belum juga ada yang belum otomatis berpindah kepada salah satu calon yang ada. Jadi alternatif hari ini memang pilihan masyarakat dan itu linear dengan tingkat yang menginginkan kembali dan tingkat kepuasan, walaupun tingkat kepuasan terhadap Jokowi belum dikatakan dalam kategori yang ideal. Kalau yang ideal itu di angka 80%, saya kira baru aman 75 sampai 80%. Nah, sekarang tingkat kepuasan Jokowi itu di survei kita 67. Di beberapa lembaga survei lain juga tidak jauh berbeda, 67, 68 kisaran seperti itu. Artinya masih dalam waktu yang tersisa sampai periode beliau menjabat, ini masih ada waktu untuk bisa meningkatkan tingkat kepuasan. Itu untungnya kalau incumbent. Nah, kemudian di sisi lain kita juga mau lihat wakil. Siapa sih wakil yang berpotensi untuk 2019 nanti? Nah, dari wakil-wakil yang muncul memang juga tidak jauh lepas dari nama-nama yang santer disebutkan yang maju di Pilkada DKI. Memang kalau ada yang mengatakan bahwa Pilkada DKI itu adalah barometernya untuk menuju 2019 itu benar adanya dan itu kelihatan betul. Di mana nama-nama yang muncul teratas itu yang pertama Anies, yang kedua ada nama AHY, kemudian ada nama Ahok, kemudian ada nama. Tapi yang menarik ada nama Gatot Nurmantio. Ada Gatot Nurmantio. Nah, Gatot Nurmantio ini saya pikir mungkin lebih kepada keinginan masyarakat untuk melihat siapa sih calon wakil presiden. Misalkan calon wakil presiden hari ini masyarakat inginkan. Kalau untuk Jokowi pasangannya dari militer, makanya keinginan paling tinggi masyarakat itu ada dua pilihan, yaitu kalau nggak dengan AHY, yaitu dengan Gatot Nurmantio. Walaupun di situ ada nama Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil ini diuntungkan karena mereka memiliki basis suara terbesar, yaitu pemilih di Jawa Barat. Makanya nama Ridwan Kamil juga muncul di sana. Dan nama Ridwan Kamil juga pernah muncul di Pilkada DKI. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor mengapa beberapa nama ini muncul di teman kita. Oke, baik. Mungkin sebelum ke Bang Eko, saya ke Polmark dulu nih. Bang Michael, bagaimana? Terakhir kalau nggak salah melakukan survei di bulan akhir September begitu ya. Tapi bagaimana kisaran dan apa sekarang juga sedang mencoba melakukan lagi untuk survei Pilpres? Ya, Polmark Indonesia kemarin udah pernah rilis survei dengan responden 2.600 survei nasional. Maaf, saya koreksi 2.200. Survei nasional pada bulan September. Nah, sekarang ini Polmark lagi proses survei nasional juga. Data lagi diinput. Jadi saya belum dapat ada bocoran ini ya. Itu 2.600 responden. Lebih banyak ya? Yang ingin saya informasikan adalah hasil temuan survei Polmark pada bulan September saat itu adalah satu, memang jika
Pilpres dilakukan pada saat bulan September kemarin itu, bisa kita putuskan bahwa Jokowi menang. Karena waktu itu elektabilitas Jokowi itu 41%. Prabowo 21%. Kemudian lain ada beberapa nama, ada Anies, ada Gatot, ada AHY. Nah, yang menarik, saya ingin coba kita melihat dari beberapa sudut. Yang pertama, di hasil temuan itu, popularitas Jokowi adalah 96%. Tinggi sekali ya. Sangat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kinerja presiden ketika survei kita bulan September saat itu menunjukkan 67%, sama seperti hasil surveinya itu barometer. 67%. Kemudian kita tanyakan, apakah ibu bapak saudara menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden? Itu sekitar 44% menjawab iya. 44% jawab iya. Kemudian kita tanyakan pertanyaan elektabilitas dengan beberapa nama. Tadi saya sebutkan bahwa hasil temuan survei Polmark pada saat itu adalah 41% menjawab ingin memilih Jokowi sebagai presiden. 41%. Nah, kemudian kita punya data juga bahwa ketika Pilpres 2014 yang lalu, ibu bapak saudara memilih siapa? Dari 2.200 responden itu, yang menjawab memilih Jokowi JK ketika Pilpres 2014 itu sekitar 54%. Nah, saya ingin melihat kita melihat dari beberapa data ini. Jokowi popularitas 97%. Kemudian jika apakah ingin kembali menjadi 44%. Sebelumnya kinerja dulu. Kinerja 67%. Apakah menginginkan kembali 44%. Kemudian kita uji dengan beberapa nama 41%. Kemudian kita lihat lagi data 2014. 54%. Padahal yang memilih sekarang 41%. Jadi Pak Jokowi harus lebih hati-hati untuk menghadapi ini. Memang saat ini jika dilakukan Pilpres saat ini Jokowi unggul. Tapi siapa yang bisa sekarang mengelola ini menghadapi 2019 nanti dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mikro untuk kegiatan pemenangan, itu yang akan punya potensi. Jadi saya melihat kontestasi masih sangat cair. Sangat mungkin kandidat-kandidat lain yang kita tidak duga muncul. Apakah dari nama-nama yang sudah muncul di survei atau mungkin ada nama lain nantinya? Dan bahkan saya terus terang tadi baru melihat juga laporan surveinya Indobarometer itu menunjukkan bahwa kalau dilakukan head to head Jokowi melawan Prabowo itu 50 melawan 20%. Kemudian Jokowi melawan Anies itu 47 melawan 20%. Nah, ini harus hati-hati, harus hati-hati. Jadi artinya memang siapa yang melakukan kegiatan pemenang. Kenapa? Saya melihat Jokowi saat ini ketika incumbent, dia mempunyai kesempatan untuk berkampanye. Kandidat lain belum bisa berkampanye. Saat berkampanye itu adalah pada saat kerjaannya begitu ya, program-programnya melaksanakan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Baik, tahan dulu tapi kita harus break dulu. Nanti juga ke Bang Eko, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Topik Minggu ini.